Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kelurahan Tegal Gede, ya dimanapun berada. Kita sedang live ini, dan kondisi cuaca saat ini di Kelurahan Tegal Gede masih hujan deras. Mungkin ada info bagi warga Kelurahan Tegal Gede dimanapun berada untuk bisa berbagi informasi kepada kami. Kolab tak mas? Kolaborasi apa mas? Ini. Seragam saya pak. Nah. Oh, jaket. Jaket dulu kan? Ya. Oh siap. Ini kita di kelurahan bersama Bu Sherly. Ya, mungkin ada yang ingin melaporkan berbagai informasi karena pengalaman sore kemarin. Hari Senin ya, tanggal berapa sekarang? Hari Selasa tanggal 9. 9 ya, 9 Januari 2023. Diantoro Pak Asna, Mbak Asna ya Asna. Jadi monggo menginfokan mungkin ada kejadian apa di seputar Kelurahan Tegal Gede. Ya, ini lumayan banyak nih mas. Ya, kita coba collab. Saya langsung melaporkan TikToker Siti Maklufah. Bu Sherly, gimana sore hari ini? Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Nggak Bu Sherly. Bu Sherly bisa gabung di situ, coba. TikTok. Nanti kita coba kolaborasi, komunikasi dengan beberapa orang. Diklik profilnya. Udah. Baik. Aduh, kok basah nih? Izin Bu, ada tisu Bu Anis? Enggak tahu enggak? Tisu? Di dalam. Saya taruh di sini. Berarti ini 3 jam ya pak? Reader. Oke. 3. Oh itu pak, di atas. Oh ya. Oke, Khalis Albar. Manakib Murakib. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Kelurahan Tegal Gede. Bentar ya Bu ya, coba. Boleh saya undang mas. Kayune manis Bu. Di mana saya pak? Oke, ini sudah saya undang. Bisa masuk? Terima. Ya. Masuk. Kok canggih pak? Wajahnya ada kelihatan masih Bu Sherly. Gimana caranya? Coba. Cara lihatkan aja. Jadi kita mohon infonya bagi warga Kelurahan Tegal Gede dimanapun berada, kondisi terkini Kelurahan. Kemarin kita ada puting beliung. Tadi pagi kami asesmen bersama Bapak Camat Sumbersari bersama kawan-kawan BPBD Kabupaten Jember, ya, di sekitar lingkungan Panji ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumah. Ada 4. Kemudian di Kerajaan Timur itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumah ya yang terdampak. Namun tadi juga kita dapat edukasi ya dari rekan-rekan BPBD bahwa ada beberapa kategori rumah yang dianggap mungkin terdampak rusak berat, rusak ringan ataupun rusak sedang. Ya, kalau rusak berat itu yaitu kondisinya rata dengan tanah atau pemilik rumah itu sudah tidak bisa lagi untuk menempati rumahnya dalam jangka waktu agak lama ya, mungkin butuh waktu sekitar 4 atau sampai 7 hari ya. Lain untuk menjadi co-host teman baru. Coba. Mas Ari bisa masuk Mas Ari? Oke. Itu ya
info jika kondisi rusak berat. Kalau rusak sedang, itu biasanya atapnya separuh rusak, tapi ada beberapa ruang itu masih bisa digunakan untuk aktivitas bagi warga. Sedangkan rusak ringan itu ketika mungkin ya gentengnya turun semua, tapi kemudian masih bisa diperbaiki dalam waktu 1 hari, itu masih termasuk rusak ringan ya. Itu asesmen yang dilakukan, kami juga baru tahu. Saya pikir ketika gentengnya sudah ketiban, sudah habis itu mungkin sudah kita anggap ini rusak berat gitu. Ternyata itu masuk rusak ringan ya. Apalagi kalau cuma jatuh 1-2 gitu. Oh, nggak bisa. Untuk video. Biasanya bisa. Iya. Kenapa? Live diperlukan untuk siaran diperlukan untuk siaran di video sebagai tambahan Anda dapat. Oh, tahu pertunjukan kan? Ini notifikasinya seperti ini. Lihat aja, ini pertunjukan live. Coba inilah. Coba. Oke. Tadi itu langsung ada beberapa kan? Oh, ini sudah bisa mungkin. Sudah. Tidak muncul videonya ya? Mikrofon, cek mikrofonnya. Oh, bisa ya. Bu Sali, monggo. Saya komunikasi di situ. Kita sambil coba diskusi ya. Ya, tapi audionya yang tidak bisa, Pak. Ini Itu tidak bisa. tidak dapat menertibkan mikrofon Anda selama penampilan orang lain. Tadi kok bisa saya langsung diskusi. Ya, permintaan itu apa? Samping-samping itu ada permintaan. Masuk nih Bu Sali ini. Iya, saya masuk di situ. Bukan permintaan itu orang yang bergabung. Oh, orang bergabung. Aisyah Nur Janati, Wong Deso, EN Rohayati, terima kasih sudah bergabung. Pak, kita cari co-host. Co-host mana? Nggak bisa. Enggak. Ini video saya juga mati lagi nih, Pak. Kak, Tidak keluar lagi ya. Oh, iya, kenapa? Ini sambil kita coba ya, bergabung. Apa karena terlalu dekat kita? Enggak ya? Tidak juga. Akses saja, Pak. Nah, coba aksesnya diberikan nanti. Aksesnya kemana bukan? Mikrofon Iya. nyalakan, Oke, masuk. lalu kamera. Tidak ada penitipan kamera Karena tidak ada akses untuk bergabung. tadi bisa ya. Enggak, tadi bisa. Masukkan lagi suaranya. Bisa ini. Live terjeda. Kamu akan segera kembali. Ya itu ya, beberapa kriteria yang bisa kita ketahui terkait dengan kondisi apabila ada bencana alam, rumah masuk kategori rusak apa ini, rusak berat atau yang lainnya. Pasti Wahyuni coba kita dimasukkan. Nggak bisa ya Mas? Tidak bisa, Pak. Audio masuk tapi ya. Audio masuk. Itu suaranya Pak Ura coba dinaikkan, mungkin suara saya bisa masuk. Ya masuk. Iya, suara saya di situ. Suara saya juga bisa. Oh bisa Iya. juga. Karena kayu manis tidak memiliki akses untuk bergabung. Ini feedback. Feedback ini ya. Mau ya. Oke. Tuh monggo warga masyarakat Tegal Gede yang ingin menginfokan kepada kami bisa komen di sini ya.
sambil kita coba ini ya, komunikasi. Harapan kami ini kan kita bisa interaksi ya langsung. Kok selesaikan? Ditutup Bu di situ kayu manis? Ditutup aja. Enggak. Oleh sampai ditutup? Enggak. Enggak. Kok ini ada tulisan diselesaikan gitu? Tutup dulu. Ada. Durasi. Ada durasinya di sini di Bu Ferdi. Sambil belajar. Oh ini durasi. Mendapat mengaktifkan grup apa saja selama acara. Oke. Dan mungkin ada warga Tegal Gede yang juga ingin koordinasi konsultasi ya terkait dengan pelayanan online di Kelurahan Tegal Gede, monggo bisa disampaikan juga di sini. Apalagi ini mumpung ada Bu Shelly bisa tanya-tanya terkait pembuatan NIB, kasih halal ya, bisa di situ nanti. Cara masuk ke web kelurahan Pak. Ya, UMKM. ya itu juga bisa dimasukkan. Kok live di jeda ini. Kita coba langit biru. Terima kasih sudah banyak bergabung di sini. Semoga ini menjadi sebuah media bagi kita untuk sharing-sharing informasi ya. Kebetulan kalau di Kelurahan Tegal Gede ini saat ini lagi hujan ini. Titik-titik. Tapi alhamdulillah belum ada laporan terkait banjir atau air genangan maupun terkait ini kayak kemarin ya ada angin puting beliung dan sebagainya, dan semoga ini tidak terjadi lagi tidak hanya di kelurahan kami tapi di seluruh Kabupaten Jember maupun di seluruh Indonesia. Tapi tetap waspada karena ada peringatan dari BMKG bahwa hujan akan terus datang dengan intensitas agak agak banyak gitu, sehingga kita perlu tetap waspada. Gitu, makasih Mas. Makasih Mas. Ya, end of show. Monggo. Monggo Bu Salim, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, ada apa? Ini mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa cerita dulu. Oke, saya masih mau ke belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Sherly, Kasipem di Kelurahan Tegal Gede. Mungkin kalau warga Tegal Gede tidak asing ya dengan saya. Untuk urusan bantuan sosial bisa nanti bertemu dengan saya. Apabila ada warga Tegal Gede yang mungkin terkategori warga tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah, mohon segera diinformasikan ke Kelurahan Tegal Gede agar kami bisa segera mengajukan usulan untuk warga yang membutuhkan tersebut, agar bantuan segera bisa diterima oleh warga yang membutuhkan. Informasi bisa disampaikan langsung ke Kelurahan Tegal Gede, bisa menemui saya, Bu Sherly, atau menemui staf kami yaitu Mas Sugeng
ada juga bisa langsung ke Pak Lurah atau ke Pusekel, atau juga bisa melalui RT RW setempat. Ya, bisa disampaikan melalui Pak RT, Pak RW, nanti insya Allah akan nyampe juga ke saya di Kelurahan Tegal Gede. Untuk UMKM Kelurahan Tegal Gede, silahkan segera mengurus sertifikat halal. Sertifikat halal ini akan diberlakukan secara wajib ya nanti pada tanggal 18 Oktober 2024 tahun ini ya, atau lebih tepatnya 10 bulan dari sekarang, semua makanan minuman, produk makanan minuman harus bersertifikat halal, terutama makanan minuman yang tidak mengandung hewan sembelihan. Ya, pemerintah sudah menyediakan layanan untuk membantu para UMKM mendapatkan sertifikat halal, ya, gratis. Bapak Ibu pemilik UMKM yang memproduksi produk makanan yang tidak mengandung bahan sembelihan itu, silahkan datang atau silahkan mengisi form yang bisa didapatkan di website Kelurahan Tegal Gede. Kalau mungkin agak kesusahan ya membuka website Kelurahan Tegal Gede, bisa langsung datang ke Kelurahan Tegal Gede. Nanti akan ada beberapa cara untuk mengisi form, bisa manual, juga bisa melalui barcode, atau bisa juga nanti kami linkkan ke website supaya kemudahan bisa Bapak Ibu nikmati kemudahan layanan kami. Kebetulan untuk seksi kami yaitu PMKS kami melayani seluruh UMKM di Kelurahan Tegal Gede. Dan khusus untuk sertifikat halal, bukan hanya Kelurahan Tegal Gede yang kami layani, tapi juga seluruh UMKM di Provinsi Jawa Timur. Jadi jangan ragu-ragu ya, misalnya Bapak Ibu punya saudara atau keluarga atau teman yang ingin dibantu pengurusan sertifikat halalnya secara gratis, bisa menghubungi saya atau menghubungi langsung ke Kelurahan Tegal Gede. Ya, untuk seluruh Jawa Timur. Bukan hanya Tegal Gede. Boleh dari kelurahan lain, boleh dari kecamatan lain, boleh dari kota lain atau kabupaten lain, asalkan masih dalam area Jawa Timur, kami siap melayani. Gratis ya Bapak Ibu, dan silahkan segera diurus karena per tanggal 18 Oktober maka makanan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal, yang belum terdaftar sertifikat halal, maka tidak boleh beredar. Ya, mumpung gratis segera diurus ya Bapak Ibu, mumpung gratis. Apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya KTP, kemudian foto produknya, kemudian nanti Bapak Ibu mengisi form-form ya, di mana form-form tersebut menjelaskan bahan apa saja yang dipakai, bahannya dicantumkan secara detail, memakai merek apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses pengolahannya, sehingga mulai dari awal hingga sampai dalam kemasan. Oke, dan wajib ada fotonya, dan fotonya itu makanannya dalam kemasan ya Ibu. Tidak boleh misalnya misalnya es jus gitu di gelas biasa gitu, nggak bisa. Tapi pakai gelas cup
Atau kalau misalnya makanan kue-kue gitu dikemas dalam plastik mika atau dalam pouch gitu, plastik pouch atau tin wall. Ibu-ibu pasti tahu tin wall itu apa, pasti familiar sekali ya. Atau kalau yang lebih sederhana bisa dibungkus daun, dibungkus kertas minyak juga boleh ya. Mudah sekali mengurusnya. Bapak Ibu tinggal siapkan KTP, foto KTP, kemudian catat prosesnya, proses pembuatan produknya, kemudian catat bahan-bahannya yang digunakan. Tentunya bahan-bahan yang digunakan adalah harus bahan-bahan yang bersertifikat halal. Ya, misalnya pisang goreng. Usaha pisang goreng mau mendaftarkan produk pisang goreng olahannya, boleh. Tentunya tepungnya harus pakai tepung yang bersertifikat halal. Kemudian gulanya pun juga begitu. Tidak bisa memakai tepung yang tidak bersertifikat halal. Misalnya tepung yang kemasan los-losan itu tidak bisa. Jadi harus pakai kemasan yang sudah yang ada labelnya itu. Pastikan ada label halalnya. Begitupun juga dengan gula. Gula, silahkan Bapak Ibu memakai gula yang sudah bersertifikat halal. Banyak terdapat di toko-toko. Tidak bisa memakai gula yang los-losan yang nggak ada mereknya, tidak ada tanda halalnya itu. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oh iya, untuk sertifikat halal gratis, program sertifikat halal gratis ini sebetulnya sudah dari tahun 2023, dari bulan Januari kalau nggak salah, Januari 2023. Sekarang sudah Januari 2024, tinggal 10 bulan lagi. Hanya tinggal 10 bulan lagi jatah untuk sertifikat halal. Pemerintah menyediakan sekitar 10 juta sertifikat halal yang siap untuk Bapak Ibu dapatkan. Jangan sia-siakan nggih untuk para pemilik UMKM agar bisa segera mendapatkan fasilitas sertifikat halal. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya sertifikat halal? Satu ya, sertifikat halal itu perlu untuk memberikan jaminan bahwa makanan minuman yang Bapak Ibu proses itu terjamin kehalalannya. Produk-produk atau bahan-bahan yang Bapak Ibu pakai itu adalah produk-produk yang juga sudah bersertifikat halal. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal harus juga memakai bahan baku dari produk yang juga terjamin kehalalannya. Tidak bisa memakai produk-produk yang tidak terjamin kehalalannya, misalnya belum terdaftar dalam sertifikat halal. Gitu ya. Oke. Ada yang mungkin mau bertanya, silahkan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya tentang sertifikat halal, bisa langsung diketik sini. Bapak Ibu dan seluruh warga Tegal Gede maupun luar Tegal Gede yang sedang menyimak live Kelurahan Tegal Gede, untuk mendapatkan link pendaftaran sertifikat halal gratis, Bapak Ibu bisa membuka website Kelurahan Tegal Gede. Website Kelurahan Tegal Gede itu bisa ketik di Google, di bagian atas itu di Google ya, kelurahan _Tegal Gede .jemberkap
Ya. Nanti di situ setelah terbuka, Bapak Ibu bisa mencari di bagian pengumuman. Nah, di bagian pengumuman itu nanti akan dicari ya Bapak Ibu, kami pernah mengposting tentang layanan ini di bagian pengumuman atau di bagian berita. Di pengumuman nanti dibuka satu-satu, nanti ada layanan sertifikat halal gratis dan NIB. Oh iya, untuk seluruh UMKM, silahkan segera mengurus produk apa saja yang mendapat fasilitas gratis. Yang mendapat fasilitas gratis adalah produk makanan minuman yang tidak mengandung bahan sembelihan. Bahan sembelihan di sini adalah ayam, daging ayam misalnya, daging ayam, jeroan ayam itu, kemudian sapi, kambing itu belum bisa ya Bapak Ibu untuk didaftarkan sertifikat halal gratis. Bisa didaftarkan tapi melalui sistem reguler, yaitu berbayar. Nanti itu tetap bisa dibantu prosesnya, nanti akan kami bantu, kami hubungkan ke lembaga penjamin halal. Kemudian untuk yang memakai telur itu tidak masalah kalau telur ya, telur ayam, telur bebek itu tidak masalah. Yang mengandung ayam, mengandung unggas-unggas begitu yang disembelih ya, bebek, sapi, kambing belum bisa didaftarkan melalui sertifikat halal gratis. Ya. Minyaknya juga tidak bisa. Misalnya mengandung misalnya mie ayam bisa nggak? Mie ayam belum bisa ya Bapak Ibu, karena mie ayam ada biasanya mengandung minyak ayam atau mengandung daging ayam untuk taburannya. Tapi manakala mie itu tidak mengandung ayam sama sekali, misalnya tidak mengandung minyak yang berasal dari ayam atau minyak kaldu ayam ya maksudnya, yang asli kaldu ayam asli, atau tidak mengandung daging ayam, boleh didaftarkan sertifikat halal gratis. Misalnya hanya memakai taburan kulit pangsit misalnya, boleh. Bawang, hanya pakai bawang daun, bawang goreng gitu boleh. Ya. Oke. Untuk kembali lagi ke bantuan sosial, mohon Bapak Ibu apabila terdapat warga di sekitar Kelurahan Tegal Gede, khusus Kelurahan Tegal Gede ya ini, yang belum tersentuh bantuan dan termasuk kategori warga miskin, warga tidak mampu, membutuhkan sekali bantuan, Bapak Ibu bisa segera melapor kepada Kelurahan Tegal Gede, bisa melapor kepada RT RW setempat untuk diteruskan kepada Kelurahan Tegal Gede. Mohon disiapkan fotokopi KTP dan fotokopi KK-nya agar kami bisa segera mengajukan diajukan ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di live ini. Adakah yang mau bertanya mungkin dari Bapak Ibu sekalian?
Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait bantuan sosial, atau ada yang ingin tanya tentang pelayanan online di Kelurahan Tegal Gede? Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan layanan online di Kelurahan Tegal Gede, ini khusus untuk warga Kelurahan Tegal Gede ya. Bapak Ibu bisa hanya melalui mencantumkan foto KTP dan beberapa dokumen yang diinginkan, bisa melalui online tanpa Bapak Ibu datang ke Kelurahan Tegal Gede. Bapak Ibu bisa membuka linknya sekali lagi di website Kelurahan Tegal Gede. Di website Kelurahan Tegal Gede itu lengkap ya Bapak Ibu, ada pelayanan online, ada layanan-layanan plus-plus lainnya dari Kelurahan Tegal Gede. Apa itu pelayanan plus-plus lainnya dari Kelurahan Tegal Gede? Yaitu layanan untuk dibantu sertifikat halal untuk UMKM, dibantu NIB untuk seluruh usaha, bukan hanya UMKM ya, untuk usaha apapun, bukan hanya usaha makan minum. Kemudian untuk pemilik kos-kosan yang ada di Kelurahan Tegal Gede bisa mempromosikan kos-kosannya di website Kelurahan Tegal Gede. Juga untuk UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Tegal Gede, bisa kami bantu promosinya untuk kami share di website kami dan di share ke seluruh Indonesia. Ya, bisa kami bantu promosinya, dan jangan khawatir, kami tidak mengambil sepeser pun dari promosi tersebut. Bapak Ibu bisa melakukan transaksi langsung melalui website yang kami sediakan, akan terhubung langsung dengan nomor HP dari para pemilik UMKM, pelaku usaha yang ada di Kelurahan Tegal Gede, dan tanpa potongan sesen pun dan tidak ada pungutan apapun. Ya Bapak Ibu, kami Kelurahan Tegal Gede melayani dengan tulus dan ikhlas untuk seluruh warga Tegal Gede. Jadi semuanya gratis, yang terkait website, yang ada di website itu semuanya gratis. Tidak ada pungutan apapun, tidak ada pembayaran apapun, dan tidak ada potongan apapun. Semuanya bisa langsung ke nomor HP Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengendalikan langsung bisnis Bapak Ibu melalui website kami, website Kelurahan Tegal Gede. Kami menyediakan iklan untuk Bapak Ibu di situ. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada inflasi. Oh, pelayanan ramah murah senyum pegawainya. Saya kemarin ngurusi SKU, pegawainya murah senyum, yang tinggi kurus. Sama Pak, tinggi kurus. Kalau saya juga kurus. Saya juga kurus kayaknya ya. Saya masuk kategori kurus enggak ya? Ya. Rata-rata di sini murah senyum semua Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kalau ada yang cemberut apa-apa, cubit aja. Insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bantuan sosial, terkait UMKM, terkait fasilitas plus-plus dari Kelurahan Tegal Gede, yaitu NIB dan sertifikat halal. Kemudian pelayanan online mungkin bisa kami bantu menjelaskan nanti. Silakan. Oh iya, saya kembalikan lagi ke pemilik HP-nya, yaitu Pak Lurah. Karena Pak Lurah sudah datang dari umroh ini, barusan umroh. Oke, terima kasih. Pelayanan asik
reaksi cepat juga. Oke, terima kasih. Insya Allah semaksimal mungkin lah kita akan layani. Oh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sherly terkait pelayanan, ya, pelayanan ini NIB dan pembuatan sertifikasi halal juga. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lain ya? Tidak ada ya? Oke, itu aja dulu. Terima kasih atas bergabungnya di live TikTok Kelurahan Tegal Gede ini. Kita berusaha untuk selalu hadir ya, menyerap informasi. Sama seperti kemarin banyak laporan terkait dengan bencana. Juga kita ada laporan terkait air genangan sebenarnya. Pak Surip sudah lapor juga, meneruskan laporan itu ke SDA ya Pak Surip. Apa itu? DPU? Hah? Nggih. Ke Bina Marga. Ya, ke Bina Marga. Tuh. Ini itu saja dulu. Maksudnya mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Oh, oke, nanti mungkin setelahnya akan disampaikan oleh Pak Suryo kalau sudah ada hasilnya. Tapi semua saran masukan, laporan warga sudah kita tindak lanjuti. Bahkan kebetulan waktu itu hari Minggu ya, kita dapat laporan hari Jumat. Minggu kebetulan ada subuh bersama Pak Camat, pulang dari subuhan kita mampir itu. Cek lokasi memang ada ya sedikit adalah, walaupun masih kalau air tidak terlalu besar itu masih bisa lah mengalir. Jadi memang perlu ada penanganan. Sudah kita foto, dokumentasikan dan kita laporkan. Demikian juga terkait dengan pohon yang perlu dirempesi. Alhamdulillah sudah ada solusi juga. Surat akan kita layangkan segera sehingga bisa dianggedakan segera oleh dinas-dinas terkait. Karena untuk merempesi itu kan terkait izin ya, kita harus tahu sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai kemudian kita gerak sendiri ternyata malah keliru. Ya, saja. Dan bagaimana kondisi cuaca di lingkungan masing-masing ya. Tutut, Indah Sarosa, Miss Nahayati, Sri Dahlia, Baby Esquila, Uswatuna Sana, Ibu Naila, monggo bisa berbagi informasi kondisi cuaca di rumahnya masing-masing bagaimana. Kalau di Kelurahan Tegal Gede ini masih gerimis ya Bu ya, gerimis, mendung, tapi alhamdulillah belum ada laporan terkait dengan bencana dan semoga juga tidak ada ya. Hadori, Saman Bangka, Kotira, monggo bisa berbagi informasi. Siapa tahu nanti informasi ini bisa dimonitor oleh rekan-rekan yang lainnya yang mungkin akan melintasi atau melewati wilayah, jalan atau lingkungan ibu bapak yang sedang live ya. Tentu ini kan sangat bermanfaat. Dan beberapa video live kami ini juga akan kita repost kembali di akun YouTube Kelurahan Tegal Gede. Jadi bisa dimonitor di situ. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang tadi mungkin belum cukup dipahami, belum cukup diketahui, perlu diingat kembali ya, bisa ditonton di situ. Atau mungkin juga langsung konsultasi di nomor WA-nya Bu Sherly. Di web kami sudah kita munculkan. Alhamdulillah Pak, daerah Danau Toba masih gerimis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oke, terima kasih Bu Novitasari atas laporannya. Sama Danau Toba. Danau Toba nih, jalan Danau Toba ya. Dekat dengan Tawangmangu. Saya pikir Danau Toba itu pulau mana Bu? Sumatera. Karena ini kan live bisa dari mana-mana ini. Tadi pagi saya live, ada saudara saya dari Sumeneb Bu masuk dari pagi 7:30 sebelum memulai kerja. Aspedot sudah gabung monggo. Pastikan Bu Novita ya dimonitor tangganya juga
tetap tidak sampai terkena apa ya. Kalau mungkin ada laporan bisa langsung laporkan ke Pak RT, Pak RW setempat dulu bisa. Kami juga boleh gitu ya. Dali Haryati. Oh ya. Sini sudah bergabung. Main banyak ini yang bergabung. Kesan ya. Ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ya nih, Mirza Dahlia, ya. Ada juga mungkin apa ya, gempa bumi. Ada juga bencana yang lain di beberapa daerah yang lain, gunung-gunung kayaknya juga ikut bergejolak ya. Beberapa hari, beberapa minggu terakhir ini ya, kita perlu waspada terutama di daerah-daerah yang memang berdekatan dengan potensi-potensi bencana itu. Seperti angin puting beliung ini juga sulit diprediksi kehadirannya, lokasinya dan sebagainya. Kalau mungkin gunung meletus ya tentu daerah wilayah dekat situ. Di tempat-tempat yang lain bukan tidak mungkin. Oleh karenanya kita saling menjaga, saling berbagi informasi, dan saling mengingatkan. Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin itu bisa berpotensi ke depan untuk membahayakan warga masyarakat, khususnya di Kelurahan Tegal Gede ini bisa segera dilaporkan dan diinformasikan ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin kita tidak memungkinkan untuk untuk intervensi langsung. Sinaran Endah nih, Said Teningsih, terima kasih sudah bergabung. Hari Sugiarto, oke, silahkan. Semoga Tegal Gede makin maju, Pak. Tuat semangat, sehat selalu untuk karyawan karyawati Kelurahan Tegal Gede. Terima kasih banyak Bu Novita Sari atas motivasinya. Kita juga mohon doa dan dukungannya selalu ya. Ya, kita bisa tetap istiqomah dengan pelayanan dan apa yang bisa kami lakukan gitu ya. Pesan saya Pak Lurah mohon dibuka nggih. Pesan via WA ya. Saya sebentar. Kalau live sambil buka WA-nya kok nggak mati ya. Kemarin saya coba share gitu langsung mati. Oke, nanti kita buka Pak. Kasih nama ya kalau ngirim WA ya. Ya kita bisa respon gitu ya. Apalagi kalau nelpon tanpa ini pesan TikTok. Sebentar. Pesan TikTok. Saya juga belajar nih masih. Di mana Ibu lah kalau baca pesan? Tidak tahu juga Bu pesan. Saya bukan generasi. Oh iya. Bukan di komentar ini Pak Reganza. Iya, kalau di komentar ini kita bisa langsung baca ya. Nah ya. Ini pelayanan ramah operasinya begitu. Terima kasih. Si cepat juga sudah. Oke, sudah kita baca yang itu, Pak. Pesan TikTok. Pesan. Aturan sudah. Oke, itu saja. Mungkin dari kita ada 163. Nih, semoga bermanfaat. Orang yang online langsung tahun teratas ini. Itu saja dulu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada suatu hal yang ingin disampaikan kembali, bisa ke hotline Kelurahan Tegal Gede, cek di websitenya kelurahan-tegalgede.jembercup.go.id ya. Bisa cek di situ, nanti di menu-menunya sudah ada semua. Kalau ada laporan-laporan kejadian juga bisa ada nomornya 3 pilar di situ juga ya, bisa dikabarkan di situ. Atau kalau bingung ya laporkan ke RT RW setempat agar diteruskan ke kami. Nomor saya juga bisa ditanyakan ke RT RW setempat ya, sehingga bisa dengan mudah kita respon gitu.
Itu saja, terima kasih banyak atas hadirnya, atas komentarnya dan juga mungkin partisipasinya. Semoga bermanfaat, tetap waspada dan banyak berdoa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.